Selamat pagi, Shalom. Kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kita, amin. Dan kalau pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini, satu yang kita tahu, kasih Tuhanlah yang memimpin kita untuk sampai di tempat ini. Mari sebelum kita naikkan pujian syukur kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, atas kasih setiamu, anugerahmu, boleh ada di tempat ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan, layakan setiap hidup kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah kami pagi hari ini dilayakkan untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Dan kami membuka hidup kami, hati kami, untuk kuasa Roh Kudus-Mu berkarya dan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari lebih lagi bersyukur untuk anugerah dan penyertaan Tuhan. Sampai hari ini kita ada, diberkati, disertai oleh Tuhan. Mari bersyukur dengan segenap hati kita. So
karena anugerah Tuhan. Kalau kami boleh ada, kalau kami boleh hidup sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kami. Bukan karena kekuatanku, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan,
janji Tuhan bagi setiap kami. Kalaupun kami boleh hadapi kesulitan yang merampas sukacita kami, yang membuat kami lemah. Di pagi hari ini Tuhan, biarlah setiap kami kembali dikuatkan bahwa janji Tuhan sepasti mentari pagi yang selalu terbit menyinari. Biarlah setiap kami boleh dikuatkan bahwa cinta Tuhan tidak pernah berakhir buat setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, terima kasih Tuhanku. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Segenap hatimu katakan, kasih-Mu besar Tuhan bagi kami. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu, lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih terima kasih atas cinta-Mu. Sorak-sorai yang melimpah buat Allah kita, Yesus namanya. Mari jemaat Tuhan yang siap bersyukur pada Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Yesus baik dalam hidup kita, amin. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Masih belum kedengaran? 1, 2, 3, haleluya. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan, kita ikuti irama musik. Kita memuji Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Dia Allah yang berkuasa dalam hidup kita, amin.
Benar Bapa, inilah kerinduan hati kami, bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, yang telah melayakkan setiap kami. Hingga saat ini kami boleh hadir bersama-sama di tempat ini, untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Terima kasih Allahku. Saat yang indah ini Tuhan, kalau kami boleh ada bersama-sama, hendak belajar akan firman-Mu Tuhan. Dan tolong penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami, sehingga boleh kami hidupi firman-Mu secara nyata. Kami serahkan hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk Kau pakai menyampaikan maksud hati-Mu Bapa. Berkaryalah saat yang indah ini. Kita yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Salam, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita boleh ada bersama-sama di tempat ini karena kebaikan Allah yang dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita langsung aja membuka Alkitab kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan membaca secara bergantian, saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu, Saudara ayat yang genap, di mana ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Saya ulang. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di hadapan saya ini ada sarung tangan, saudara. Nah, sarung tangan ini kalau saya pakai, ini kebetulan karet, saudara-saudara yang kasih. Tapi kalau karetnya yang bagus, itu bisa digunakan untuk operasi. Supaya tidak terjadi kontaminasi dan tidak terkontaminasi dengan kuman-kuman ataupun bakteri atau virus yang lain, sehingga operasinya tidak ada efek samping setelah operasi. Nah, kalau ini saudara bisa digunakan untuk menggaruk kepala saya, kemudian untuk membersihkan kotoran-kotoran. Nah, kemudian kalau plastik, terbuat dari plastik saudara, bisa digunakan untuk mungkin makanan. Nah, supaya
sterilisasinya terjaga. Nah, kalau mungkin dari bahan kain, saudara-saudara yang kasih, nah bisa digunakan kalau ngopen supaya tidak keselomot tangannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, tapi kalau kaos tangan ini saya copot, kemudian saya berkata kepada kaos tangan ini, kaos tangan, kamu bersihkan kotoran itu, kira-kira bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Kalau mungkin kaos tangan ini dari kain, kemudian saya katakan, kaos tangan, coba kamu buka open itu supaya enggak panas, bisa apa enggak? Enggak bisa. Kaos tangan ini berguna kalau saya gerakkan sesuai dengan keinginan saya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, ini satu gambaran di dalam setiap kehidupan kita, di mana kalau kita adalah yang diciptakan, maka Bapak Ibu, saudara dan saya tidak akan bisa mengikuti kemauan Sang Pencipta kita kalau kita tidak digerakkan. Betul? Betul? Kalau di dalam hidup saudara dan saya, kita tidak akan bisa mengikuti kemauan Tuhan dalam hidup kita kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Kalau Yesus tidak ada dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya tidak akan mengetahui keinginan Yesus. Betul? 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 Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, untuk itulah setiap hidup saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, maka di dalam setiap hidup kita membutuhkan Yesus setiap saat dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah, supaya kita mengerti apa kemauan Yesus di dalam setiap hidup kita, sehingga kita akan bisa menyenangkan hati Allah. Dengan kehadiran Yesus terus menerus dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan mengetahui hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Apa yang Allah senang dalam kehidupan kita. Nah, itu merupakan anugerah. Kalau Yesus ada dalam hidup saudara dan saya, itu merupakan anugerah yang luar biasa yang kita terima dalam hidup kita. Amin. 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 Nah, pada kesempatan yang indah ini, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama sampai yang ke-10, dikatakan perikopnya adalah semuanya adalah kasih karunia. Semuanya adalah anugerah. Anugerah adalah titik pembeda yang paling utama di dalam kekristenan jika dibandingkan dengan keyakinan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita menerima apa yang seharusnya tidak kita terima, yaitu keselamatan. Lalu kita tidak menerima yang seharusnya kita terima, yaitu hukuman kekal. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, inilah yang perlu kita banggakan di dalam setiap hidup kita. Kita bangga menyembah Allah yang kita sembah, namanya Yesus Kristus, yang memberikan anugerah dalam setiap hidup saudara dan saya. Ini yang membanggakan, ini yang menjadi kebanggaan kita, dan inilah yang utama yang tidak dimiliki oleh mereka yang lain-lainnya. Mereka yang punya keyakinan yang lain. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih,
perlu kita pahami di dalam setiap kehidupan kita. Begitu indahnya hidup saudara dan saya menikmati anugerah Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama wujud anugerah dalam hidup kita. Poin yang pertama, menghidupkan kita. Nanti Bapak Ibu baca di dalam ayat yang keempat sampai 5 dikatakan, Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih-Nya yang besar telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya? Sudahkah di dalam kehidupan kita merasakan bahwa Allah menghidupkan kita? Pada dasarnya, sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah orang-orang yang sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kalau kita perlu ketahui dalam hidup kita, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka pada saat itulah manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga di dalam setiap hidup kita, kita terputus. Kita tidak memiliki hubungan lagi dengan Allah Sang Pencipta. Nah, hubungan kita terputus sehingga di dalam kehidupan manusia mengambil jalannya sendiri-sendiri. Keadaan itulah yang membuat kita terikat dengan jalan dunia ini, nafsu daging dan segala yang jahat. Dan untuk inilah saudara-saudara, kalau kita menyadari di dalam setiap hidup kita, kita tidak usah diajar menipu, kita tidak usah diajar berbohong, kita tidak usah diajar untuk benci, tetapi di dalam diri kita itu sudah ada seperti itu. Sudah ada benih-benih kejahatan, sudah ada benih-benih kebencian. Dan untuk itulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, maka perlu di dalam setiap kehidupan kita, di mana kalau Kristus, di mana Kristus menghidupkan kita kembali, di mana di dalam kehidupan kita yang sudah tidak punya hubungan lagi dengan Allah, maka saudara dan saya dikembalikan. Dialah Yesus mati di atas kayu salib. Dialah yang bisa menjembatani. Dialah yang bisa menjadi pengantara untuk membawa hidup saudara dan saya punya hubungan relasi kembali dengan Allah Sang Pencipta kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih, sehingga di dalam kehidupan saudara dan saya mempunyai, yaitu kita menghidupkan di dalam hidup kita, mempunyai hubungan lagi dengan Allah. Ada relasi di mana kita punya channel, kita connect dengan Allah yang kita sembah. Bahkan di dalam setiap hidup saudara dan saya yang menjadikan Yesus sebagai Allah kita, maka dengan pengorbanan Yesus itulah maka saudara dan saya diangkat sebagai anak-anak Allah, di mana setiap kita yang percaya kepada Allah yang kita sembah namanya Yesus Kristus, kita bisa menyebut Dia sebagai Bapa kita karena kita adalah anak-anak Allah. Amin. Nah, poin yang kedua, menyelamatkan kita. Ayat yang ke-5b dikatakan, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, karena kasih karunia kita diselamatkan. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara dan saya? Apakah kita percaya bahwa Yesus telah menyelamatkan kita? Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Jika ada orang yang bertanya, kita
diselamatkan dari apa? Saudara-saudara yang kasih, maka kita bisa menjawab di dalam setiap kehidupan kita bahwa sebenarnya saudara dan saya di dalam kehidupan kita sedang menanti hukuman kekal, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di mana murka Allah yang menyala-nyala atas dosa kejahatan kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya itu di dalam setiap kehidupan kita untuk menikmati keselamatan, anugerah, itu bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, tetapi itu semuanya adalah pemberian daripada Allah yang kita sembah melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kemudian melalui Roh Kudus yang diberikan dalam hidup saudara dan saya, dengan kebenaran firman Allah yang bisa kita baca, yang bisa kita dengar dalam hidup kita. Kemudian dengan pembentukan dalam hidup kita sehari-hari, maka Allah mau dalam hidup saudara dan saya menyelamatkan kita, di mana saudara dan saya dikembalikan kepada rancangan Allah yang semula, yaitu segambar serupa dengan Allah yang namanya Yesus Kristus. Sehingga Allah mau dalam setiap hidup saudara dan saya semakin hari semakin seperti Yesus. Nah, inilah yang perlu di dalam setiap kehidupan kita. Allah telah menyelamatkan kita. Poin yang ketiga, memberikan tempat di surga bagi kita. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, di dalam Yesus Kristus telah membangkitkan kita, memberi tempat di surga. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu saudara dan saya? Sudahkah di dalam kehidupan kita yakin bahwa setelah kita mati nanti kita menikmati janji Allah, yaitu menikmati surga yang kekal? Nah, paket yang komplit yang Allah berikan dalam setiap hidup orang yang percaya. Saudara dan saya terima yang namanya anugerah keselamatan yang sudah dan sedang kita alami di dalam setiap kehidupan kita, untuk nantinya dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Namun yang menjadi masalah, pastikan hidup Bapak Ibu saudara dan saya, kita menikmati janji-janji Allah dalam hidup kita. Karena kalau Bapak Ibu membaca di dalam Matius 7 ayat 33, jangan sampai kita hanya merasa nantinya kita menikmati janji Allah ada di surga yang kekal. Tetapi ingat baik-baik, jangan sampai saat kita bertemu dengan Allah yang kita sembah, maka Allah katakan, aku tidak kenal kamu. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Kita ditolak karena hidup Bapak Ibu saudara dan saya tidak melakukan kehendak Bapa. Tapi marilah dengan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya, kita benar-benar nikmati, hidupi, kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu saudara dan saya tidak menyia-nyiakan kesempatan anugerah yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu saudara dan saya menikmati nantinya janji-janji Tuhan, baik selama kita hidup di dunia ini sampai dalam kekekalan nanti. Kita rindukan, ayo kita persiapkan diri kita bersama-sama dalam kehidupan kita. Di saat nanti kita ada di surga, kita akan bertemu bersama-sama dengan Bapa di surga. Saya rindukan kita semuanya, umat Tuhan di tempat ini tidak ada yang ketinggalan, tetapi kita semuanya
ada di dalam surga yang kekal. Yang setuju katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita renungkan dalam hidup kita masing-masing. Di dalam kehidupan kita, sudahkah wujud anugerah dalam hidup kita benar-benar kita hidupi, dan kita akan menikmati janji-janji Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita renungkan, kalau benar di dalam setiap hidup saudara dan saya, kita menikmati wujud anugerah di dalam setiap hidup kita, sehingga hidup saudara dan saya akan terus menyenangkan hati Allah yang kita sembah. Kita akan pujinya. Tuhan mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Allah. Sungguh luar biasa firman-Mu yang datang dalam setiap kehidupan kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah yang terus mengingatkan, menyadarkan setiap kami untuk bersama-sama di dalam setiap hidup kami saat yang indah ini, merasakan anugerah-Mu yang luar biasa, sehingga kami boleh hidup dalam anugerah-Mu Tuhan. Di mana hidup kami, selama kami diberi kesempatan, kami tidak akan menyia-nyiakan anugerah-Mu Tuhan. Karena kami rindu, kami mau untuk menikmati janji-janji-Mu yang luar biasa. Bapa, kami percaya Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Namanya Yesus Kristus. Allah yang hadir di tempat ini. Allah yang ada di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu persis apa yang terjadi dengan hidup kami. Pada saat yang indah ini, kami mohon pengampunan daripada Engkau. Kalau sampai hari ini kami belum menikmati wujud anugerah secara nyata dalam hidup kami, ampunilah kami Tuhan. Kami seringkali menyia-nyiakan anugerah. Ampunilah kami Bapa. Dan saat yang indah ini, Tuhan, kami percaya Engkau Allah
yang kami sembah, Allah yang hadir dalam setiap hidup kami, Allah yang mau merubah hidup kami, dan Allah yang mau membawa setiap kehidupan kami untuk semakin menjadi seperti Yesus. Ini kami Tuhan, ini kami mau untuk semakin hari semakin menghidupi Kau Allah secara nyata. Terima kasih Bapak, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hidup kami. Kita yang sudah diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Shalom. Puji